Selanjutnya, marilah kita dengarkan ceramah agama dari ustaz kita, yaitu Dr. Haji Nikman Samil CMA. Kepadanya kami persilakan dan kami akhiri. Wallahu musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah, inayah Allah, terutama petunjuknya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih semangat ini anunya, kayak loyo-loyo. Tersisa 28 puasa. Oh terbalik, sudah 27 puasa. Sebagaimana yang kita dengarkan dan yang disampaikan oleh anak-anak kita mulai dari malam kedua sampai malam ini. Dan sebagaimana yang kita ketahui, di samping bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh keberkahan yang ada di dalamnya. Bulan Ramadan juga dikatakan adalah bulan latihan. 29 atau 30 hari insya Allah kita berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga nanti setelah bulan Ramadan insya Allah, jika ada datang sunnah-sunnah Rasulullah, anjuran-anjuran Rasulullah, maka tentu akan mudah kita lakukan. Jangankan 6 hari, jangankan hanya sehari, jangankan hanya 3 hari berpuasa di bulan-bulan yang lain, sedangkan 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan, alhamdulillah kita lalui dengan penuh kesabaran, kita melalui dengan penuh keikhlasan berpuasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini insyaAllah yang saya ingin sampaikan adalah kelanjutan daripada ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Apakah kita akan berhenti setelah bulan Ramadan? Apakah sebatas bulan Ramadan saja kita lakukan? Itulah yang kemarin yang kita bahas ketika mengaitkan dengan Al-Quran, bahwa kategori yang paling tinggi derajatnya dari pewaris Al-Quran adalah mereka yang menjalankan perintah Allah, mereka yang menjauhi semua larangan Allah, dan berikutnya mereka melakukan anjuran-anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling pertama yang datang kepada kita setelah bulan Ramadan nanti, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shama Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittam min Syawal, kemudian dia mengikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya kana shaumud dahri, itulah puasa setahun, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama di hadapan kita nanti setelah Idul Fitri di bulan Syawal adalah bahwa sesungguhnya kita dianjurkan oleh Rasulullah menambahkan puasa sunnah 6 hari selama di bulan Syawal. Apa sabda Rasulullah? Orang yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka sesungguhnya puasanya itu seperti puasa setahun lamanya. Ramadan
plus puasa Syawal. Imam Nawawi mengatakan, kalau kita matematikakan seperti apa? Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka niscaya satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10. Berarti 30 atau 29 dikali 10? Berarti 30 dikali 10? 3 setiap bulan. Artinya sama dengan 30. Berarti kalau 10 bulan kita berpuasa Ramadan, sama halnya dengan 10 bulan. Jadi tersisa 2 bulan. 2 bulan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah 6 hari. Setiap 3 dilipat gandakan menjadi 10, dilipat gandakan menjadi 10, totalnya 36. Maka itulah puasa setahun, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita memilih untuk mengurutkan? Selesai Idul Fitri langsung start hari kedua bulan Syawal, kita langsung 1, 2 berurut, boleh. Ataukah kita memilih hari di mana puasa? Hari Senin, Kamis, Senin. Selama itu di bulan Syawal masih boleh kita melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tidak mesti berturut-turut. Cuma kadang ada yang ingin berturut-turut. Mumpung ini habis Ramadan masih panas-panasnya puasa, daripada nanti katanya kalau lewat 10 hari bisa-bisa tidak selesai puasa Syawalnya. Makanya ada yang langsung 6 hari. Jadi yang paling pertama yang kita dianjurkan dan sudah barang tentu sudah sangat ringan kita lakukan adalah menambahkan 6 hari di bulan Syawal. Dan itulah yang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah puasa setahun lamanya. Puasa yang berikutnya yang dianjurkan oleh Rasulullah yang sangat populer adalah puasa Senin Kamis. Ini baik juga untuk ibu-ibu, baik untuk kaum wanita yang ada hari di mana mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan karena datangnya tamu tak diundang. Contoh, maka dia mengqadha puasanya di hari Senin atau di hari Kamis. Dia mendapatkan pahala qadha dan dia mendapatkan pahala puasa sunnah hari Senin dan Kamis. Lalu mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berpuasa hari Senin dan Kamis, apa keutamaan puasa di hari Senin dan Kamis? Tu'radul a'mal, sabda Rasulullah, bahwasanya amal kita dihadapkan kepada Allah yaumul isnain wal khamis, pada hari Senin dan Kamis. Ternyata amalan kita setiap hari Senin dan Kamis dibawa oleh malaikat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Senin, Kamis. Lanjutan sabda Rasulullah, fa uhibbu, maka saya senang, saya suka ketika amalku dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ana shaim, sementara saya berpuasa. Ya Allah, ini amalnya si anu, sementara dia pada hari ini berpuasa. Maka laporan kita yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat, yang dihadapkan oleh malaikat, ini amalannya si anu di hari Senin ini, sementara amal orang yang saya bawa amalannya ini pada hari ini dia berpuasa. Pada hari ini dia sementara mengeluarkan sedekah. Pada hari ini sementara dia membaca Al-Quran. Sementara dia banyak melakukan salat sunnah. Sehingga dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari Senin dan Kamis untuk menjadikan puasa sunnah. Karena amalan yang kita lakukan di hari Senin dan hari Kamis, pada hari itulah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saya saja simpel, karena kalau kita bahas puasa sunnah semua sampai jam 9 tidak selesai. Yang dekat-dekat saja. Tidak lama lagi akan datang bulan Zulhijjah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Siapa yang berpuasa 1 hari, baik hari pertama, hari kedua ataupun seterusnya,
di 10 pertama Zulhijjah, maka siapa yang berpuasa 1 hari di dalamnya sama dengan puasanya setahun. Sabda Rasulullah. Siapa yang sholat malam di bulan Zulhijjah dari 1 sampai 10, maka sesungguhnya 1 malam, maka sesungguhnya sholatnya sama dengan kadarnya sholat di malam Lailatul Qadar. Apalagi di hari 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah saudara-saudara kita sementara wukuf di padang Arafah. Apa sabda Rasulullah? Siapa yang berpuasa di 9 Zulhijjah, ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah, apa jawaban Rasulullah? Yukaffiru sana al-madiyah wa yukaffiru sana ba'daha. Orang yang puasa di tanggal 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum Idul Adha, sementara saudara kita wukuf di padang Arafah yang menunaikan ibadah haji, orang yang berpuasa 1 hari itu, maka akan dihapuskan dosanya 1 tahun yang lalu, dosa kecilnya, dan 1 tahun yang akan datang. Padahal kita hanya puasa 1 hari. Hari bulan Ramadan berapa hari? 30 hari atau 29 hari. Ternyata di bulan Zulhijjah, ketika saudara-saudara kita wukuf di padang Arafah yang menunaikan ibadah haji, makanya di hadis yang lain, ma min yaumin, tidak ada 1 hari pun di mana Allah banyak mengampuni hambanya, di mana Allah banyak memerdekakan hambanya dari api neraka, kecuali itu adalah Yaumu Arafah, hari Arafah. Allah banyak memerdekakan hambanya, membebaskan hambanya dari api neraka. Apalagi jika ditambahkan dengan puasa di tanggal 9 ketika saudara-saudara kita wukuf, yukaffirus sana al-madiyah, maka puasa kita yang sehari di tanggal 9 Zulhijjah itu sama dengan yukaffiru as-sana al-madiyah, menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ustaz, bagaimana caranya kita ingat? Yang susahnya sekarang karena kalender kita semua hampir kalender Masehi. Jarang kita pakai kalender Hijriah. Atau ada yang beredar di sini kalender Hijriah? Oh, saya saran saja kepada pengurus, buat kalender Hijriah, bagikan ke jamaah. Kenapa? Di kalender Hijriah di situ tertulis tanggal 9 misalnya. Di situ ada Saumu Yaum Arafah, puasa hari Arafah. Contoh. Atau di tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan, sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah yang tidak pernah ditinggalkan. Apa itu? Puasa Ayyamul Bid, puasa hari putih, 13, 14, 15. Sama orang yang berpuasa 3 hari di setiap bulan, sama dengan puasanya jika dia berpuasa sebulan. 13, 14, 15. Mudah-mudahan nanti ada yang cetak kalender-kalender Hijriah, sehingga di situ jelas. Atau kita ingin lebih simpel, sekarang kan serba canggih, HP kita Android semua. Jadi pengingat, misalnya download tanggal Hijriah, download kalender Hijriah. Setelah download kalender Hijriah, kasih tanda merah. Maka sebelum itu akan kita diingatkan. Jangan cuma ulang tahun saja yang dikasih tanda. Tanggal 17 bulan Agustus, hari kemerdekaan. Giliran puasa, tidak. Tanggal 17 bulan 5 masuk kapal Dempo, contoh. Coba kalau misalnya tertulis Syawal, langsung tertulis di peringatan, berpuasalah 6 hari di dalamnya. Masuk Zulhijjah, dianjurkan termasuk berpuasa dan beramal soleh yang lain dari 10 tanggal pertama di bulan Zulhijjah. Khusus tanggal 9 tanda merah
kemudian kasih peringatan, orang yang berpuasa pada hari ini tanggal 9 Zulhijjah diampuni dosanya tahun lalu dan tahun yang akan datang. Jadi begitu alarm kita bunyi, tinit, langsung orang yang berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, walaupun pakai suara kita saja, cukup dengan suara kita, orang yang puasa tanggal 9 Zulhijjah maka akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kecilnya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tanggal lagi, kasih tanggal 10. Biasa disebutkan dengan Asyura, tanggal 10 Muharram. Kalau kita di kampung, khususnya di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan, ada kalau malam 10 Asyura kita bikin pecak, bubur. Kenapa? Bubur ini untuk memberi makan kepada orang yang puasa hari itu. Itu falsafahnya. Kita kan puasa. Jadi bubur yang kita buat ini ada telurnya, ada ininya, ayamnya, ada itunya dan lain-lain, ada kerupuknya. Itu hakikatnya untuk kita pakai berbuka puasa. Kenapa? Karena sesungguhnya berpuasa, sabda Rasulullah, siapa yang puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram atau Yaum Asyura, sesungguhnya yukaffirus sana al-madiyah, sesungguhnya puasanya yang 1 hari itu menghapuskan dosanya, dosa kecilnya setahun yang lalu. Kalau tadi puasa Arafah, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Kalau puasa 10 Asyura, setahun yang lalu. Kalau kita kali setahun yang lalu, setahun, berapa tahun Allah mengampuni kita. Kasih alarm, siapa yang puasa di 10 Muharram atau hari Asyura, sesungguhnya dia mendapatkan pahala ataupun diampuni dosanya setahun yang lalu, sabda Rasulullah. Ada pengingat. Mudah-mudahan itu yang menjadi aplikasi kita. Kita manfaatkan teknologi yang ada untuk beribadah kepada Allah. Bukan hanya menonton bermacam-macam media, tapi manfaatkan juga untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita tidak hanya terhenti di bulan Ramadan, akan tetapi insya Allah bahkan di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita lalui dengan 29 ataupun 30 puasa nanti. Sangat mudah, alhamdulillah. Maka akan lebih mudah lagi kalau 6 hari, 3 hari dalam setiap bulannya, ataupun bahkan hanya sehari dalam sebulan. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang sebelum saya tutup, kembali malam ini kita izin Pak Ketua dan pengurus jamaah, ada remaja kita atau anak kita, adik kita yang mau untuk latihan jadi imam tarwih 4 rakaat seperti yang sebelumnya. Kita motivasi anak-anak kita, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya Nabire punya imam tarwih sendiri, punya ulama sendiri, punya ustadz sendiri yang menguasai kitab, yang menguasai ini. Mudah-mudahan insya Allah yang malam ini kita beri kesempatan 4 rakaat. Di samping ini adalah anak dari jamaah masjid kita dan tentunya remaja masjid di sini. Namanya Muhammad Fauzan Al-Ghazali. Ada? Oh ada. Oh masih kecil-kecil tapi ya enggak apa-apa. Saya masih ingat Pak, saya kelas 2 SMP Sanawiyah. Waktu itu saya sudah hafal 23 juz kalau tidak salah. Alhamdulillah saya sudah jadi imam tarwih sejak kelas 1 Sanawiyah, langsung 30 malam. Langsung masih kelas 1, masih kecil dari dia. Masjid besar kecamatan itu, di situ saya imam tarwih syuhada 45. Dari kelas 1 Sanawiyah. Mulai dari hafalan saya masih 10 juz sampai kelas 2 Sanawiyah SMP sudah 23 juz karena saya selesaikan hafalan sebelum selesai kelas 3 SMP. Dari kelas itu, dari situ saya sudah jadi imam tarwih terus. Kalau saya balik ke belakang, makanya
Saya kasih teknik adik-adik. Jangan lama balik ke belakang. Nanti lihat, wow, orang besar semua, tambah gemetar. Untuk pertama, langsung maju ke depan, baca dengan tenang. Walaupun yang dibaca cuma 1 atau 2 ayat, itulah namanya memberanikan diri, mental kita yang diuji. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.